Assalamualaikum, Bu Mawaddah. Waalaikumsalam Bu Neni. Alhamdulillah, senang sekali hari ini ya bisa berjumpa dengan Bu Mawaddah. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana nih kabarnya akhir-akhir ini? Aman-aman aja ya Bu? Eh, Cuman Bu, ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan nih sebenarnya sama Ibu. Eh, karena saya mengalami beberapa permasalahan di kelas saya Bu. Kalau boleh tahu Bu, masalahnya apa ya Bu? Begini Bu, saya kan mengajar di kelas 10 Bu. Belakangan ini saya sering melihat siswa saya itu melakukan pembulian kepada teman-temannya satu kelas, terutama pada saat jam istirahat. Akibatnya, anak ini sering menangis dan berteriak histeris di kelas. Kebetulan, anak ini seorang yang berkebutuhan khusus. Tetapi, walaupun memiliki kekurangan, anak istimewa ini semangat dalam belajar. Dan di beberapa mata pelajaran, seperti mata pelajaran berhitung, matematika, dia bisa dikatakan lumayan pintar, Bu. Tetapi memang kalau di pelajaran saya, kebetulan kan yang saya ajarkan itu biologi. Memang anak ini kurang dan saya nggak tahu apakah memang dia tidak menyukai biologi karena banyak menghafal atau mungkin pembelajaran yang saya berikan itu mungkin kurang menarik bagi dia atau mungkin masalah anak ini yang dibully temannya seperti itu ya sehingga mungkin prestasi belajarnya belakangan ini uh, menurun, sering tidak membuat PR, tidak mengerjakan tugas saat proses pembelajaran, dan bahkan kadang tertidur di dalam kelas. Hmm, Jadi, pada pembahasan kita kali ini, Bu, ini tentang membahas, berarti Ibu ingin membahas anak-anak didik Ibu ya, Bu, yang sering membuli atau dibully oleh teman-temannya ya, Bu? Betul, Bu. Saya ingin mencari solusinya, Bu. Gimana caranya anak-anak ini supaya tidak lagi membuli temannya? Karena dengan melakukan pembulian atau perundungan dapat menyebabkan nanti anak ini korban depresi, bahkan mungkin gangguan kejiwaan. Iya benar, Bu, benar. Nah, ini sebelum kita mencari solusinya, apakah Ibu Mawaddah ini mengetahui kira-kira apa yang menjadi penyebab anak-anak tersebut melakukan pembulian, Bu? Menurut saya, Bu, karena kurangnya fisik anak tersebut, mental dan kecerdasannya, jadi anak yang membuli ini merasa lebih daripada temannya. Atau mungkin yang membuli pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya. Setelah itu selalu ingin mengontrol dan mendominasi atau terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya. Dan terlebih-lebih kalau menurut saya, kurangnya kesadaran diri dari anak-anak tersebut, Bu. Iya ya, Bu, ya. Jadi permasalahannya nih, anak-anak kurang sadar ya, Bu, untuk menjaga perasaan temannya, bahkan menyakiti temannya secara psikologis nih. Selain itu apalagi kira-kira alasan yang lain, Bu? Iya, Bu, kalau menurut saya sih karena kurang kesadarannya itu ya, Bu, ya. Walaupun memang ada sebagian anak-anak yang tidak ikut-ikutan dan memang berakhlak baik, tetapi masih banyak lagi yang suka membuli, Bu. Nah, Ibu juga tahu apa alasannya ya, Bu, ya? Selain kurangnya kesadaran diri anak-anak yang membuli ini, ada juga yang lain ya, Bu? Kira-kira ada lagi nih, alasan yang lain nih? Mungkin, Bu, anak-anak ini kurang tahu bahayanya melakukan perundungan ini kan. Mereka mungkin hanya berpikir sebagai lelucon dan main-main atau iseng dengan temannya. Dan mereka juga tidak tahu akibat dari perundungan ini secara mental bisa merusak jiwa
dan yang melakukan perundungan ini juga bisa merusak moralnya. Dan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, itu kan memang, dilarang, Bu, dan di dalam agama juga dilarang untuk saling menyakiti, bahkan harus saling menghargai perbedaan. Begitulah, Bu, kira-kira menurut saya. Iya, memang benar Bu, anak-anak zaman sekarang nih perlu kita lakukan pendekatan yang lebih intens, perihal untuk menyadarkan mereka ini tentang pentingnya hak asasi manusia dan saling menghormati dan menghargai antar sesama. Dari semua penyebabnya Bu, yang Ibu jabarkan tadi, nih kira-kira menurut Ibu Mawaddah, apa langkah-langkah yang cocok dan solusi yang cocok untuk mengurangi dan juga menghapus ketidaksadaran mereka nih tentang tindakan perundungan di sekolah. Iya, Bu. Saya ini punya rencana sih, Bu. Mungkin nanti di tengah-tengah pembelajaran, saya akan menyelipkan atau membuat tayangan video tentang bahaya dan dampak melakukan pembulian. Supaya anak-anak ini nanti melihat bagaimana jika melakukan perundungan itu bisa menyebabkan kejiwaan bahkan mungkin sampai depresi. Selain itu, Bu, saya juga akan terus-menerus mengingatkan anak-anak ini ya, Bu, atau mungkin, saya bisa juga membuat kesepakatan kelas, agar bagi mereka yang melanggar kesepakatan kelas tersebut, bisa diberikan konsekuensinya atau mungkin efek jerah. Begitu kira-kira, Bu Neni. Jadi ada rencana memutar video biar contohnya lebih konkret gitu ya Bu ya. Kemudian pembuatan poster untuk keyakinan kelas yang mana di dalamnya ada kesepakatan anti perundungan. Kira-kira ada tidak Bu solusi yang lain? Karena kalau solusi yang Ibu tawarkan ini sifatnya untuk kelas, padahal kan dilarang untuk melakukan perundungan itu, bukan hanya untuk kelas Ibu saja ya Bu, tetapi juga untuk seluruh warga sekolah. Nah, ada tidak solusi yang lain nih Bu? Saya juga punya rencana lain ya, Bu, karena saya kan, sudah mengamati lingkungan di sekitar. Saya berpikir untuk berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, karena walau bagaimanapun beliau ini kan sebagai pemangku kebijakan. Jadi nanti saya mau melaporkan kejadian ini supaya ada tindak lanjutnya dari sekolah, Bu. Kemudian nanti kebetulan kan saya juga akan melakukan rapat di sekolah tentang menentukan proyek dan pembuatan modul P5. Nah, saya nanti akan mengusulkan dimensi bangunlah jiwa dan raganya yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritual melalui nanti dengan subtema anti perundungan. Seperti itu, Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Mawaddah. Ada ide seperti itu untuk diterapkan pada sistem pembelajaran P5 ya Bu? Nah, kira-kira komitmen apa nih yang akan Bu Mawaddah lakukan agar semua rencana itu bisa berjalan dengan baik? Dan tentunya di dalam komitmen Ibu tidak mungkin berjalan sendiri kan Bu? Jadi Ibu pasti membutuhkan dukungan dari lingkungan dan juga dari orang di sekitar ya Bu? Iya, Bu. Kalau untuk solusi supaya permasalahan ini teratasi, Bu, yang jelas memang betul saya harus melakukan komitmen ya, Bu. Kalau tadi dengan menayangkan video-video itu akan terus saya lakukan secara berkesinambungan. Dan bahkan jika nanti ada anak-anak yang melakukan pelanggaran, saya bisa melakukan segitiga restitusi agar anak ini, lebih bisa bertanggung jawab. Kemudian sedangkan untuk rencana proyek P5, insya Allah saya akan ikut andil dalam menentukan dimensinya, menentukan alur kegiatan, misalnya nanti pada tahap kontekstualisasi, kita bisa mendatangkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A. Wah, idenya bagus sekali ya, Bu.
ini nanti untuk diterapkan ya solusinya ke dalam, sebuah tema P5, kemudian bisa mendatangkan narasumber dari Dinas DP3A ya, Bu. Nah, ini Ibu secara nggak sadar loh, sudah membereskan permasalahannya ya, Bu. Nah, jadi bagaimana sekarang perasaan Ibu? Setelah berbincang-bincang dengan Ibu, pikiran saya jadi terbuka. Akhirnya saya mendapatkan solusinya dan saya merasa nyaman dan tenang sekarang. Alhamdulillah. Saya doakan semoga Ibu bisa menjalankan rencana dan komitmen Ibu ya tentang cegah perundungan di sekolah. Nah, terus saling berkabar ya Bu. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan ya Bu. Ah, Ibu nanti jangan segan-segan menghubungi saya. Nanti kita bisa bertemu Bu, bisa bertemu nanti di kafe, bisa bertemu ya di mana aja nanti Bu. Ibu jangan segan-segan untuk menghubungi saya. Baik Bu, sehat selalu ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.